جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Di awal-awal syarah beliau terhadap Al-Qa'idah Ats-Tsalitsah, beliau mengungkit kembali kepentingan atau esensi dari kaidah yang pertama dan juga kedua. Dan pada kali ini kita membahas bagaimana Nabi SAW, beliau Allah Ta'ala utus di tengah-tengah unasin mutafarriqina fi ibadatihim, di tengah-tengah orang yang berbeda-beda, berfirqah-firqah dalam peribadatan mereka, yaitu objek ta'abud mereka kepada siapa itu beragam. Ada yang objek ta'abudnya kepada malaikat, ada yang objek ta'abudnya kepada para nabi dan salihin, ada yang objek ta'abudnya kepada asjar dan ahjar atau syams dan juga qamar dan seterusnya. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallah, فإذن هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية, maka inilah kaidah pertama dan kaidah kedua yang telah dibahas. Thumma ta'ti qa'idatun tsalitsatun muhimmatun jidda. Datang kemudian kaidah yang ketiga dan itu sangat penting. Wa hiya tanbani 'al qa'idataini as-sabiqatain. Yang mana kaidah ketiga itu terbangun di atas dua kaidah sebelumnya. Ala wa hiya, yakni hal asy-syirku alladhi dhammahu Allah wa hadzara minhu wa 'aba ahlahu wa tawa'adahum wa tahaddadahum hal huwa khasun biman 'abada as-sanaman. Nah, ini penting sekali karena ini yang menjadi kesalahpahaman banyak dari kalangan kaum muslimin di negeri ini juga. Apakah syirik yang Allah Ta'ala cela, Allah Ta'ala peringatkan darinya, Allah Ta'ala perburuk, Allah Ta'ala bocorkan aib pelakunya dan ancam mereka, apakah syirik tersebut khusus untuk siapa yang menyembah sonam? Atau tawajjah ila hajar, atau yang menyembah batu? Hal huwa khasun bidzalika? Apakah itu khusus untuk dua case tersebut, yaitu batuan dan juga berhala? Aw annahu syamilun likulli ma 'ubida min dunillahi ayyan kana wa mahma kanat sifatuh. Atau jangan-jangan tahdziran Allah dan celaan Allah terhadap para pelaku syirik itu mencakup segala objek kesyirikan, segala objek yang disembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, disembah selain Allah Azza wa Jalla, apapun itu dan bagaimanapun bentuknya. Makanya di sini ikhwan, ini menjadi syubhat yang tidak dipahami oleh banyak dari kalangan. Ya, dan banyak dari mereka bermudah-mudah dalam masalah ini sehingga kebablasan. Dikatakan oleh beliau, li'anna ba'dha mabtulu bil batili wat tawajjuh ila ghairillah bidu'ai war raja'i والطلب والسؤال وإنزال الحاجات والطلبات والرغبات إذا تليت عليهم مثل هذه الآيات لوعظه وتنبيهه وتذكيره وتحذيره مما هو عليه من ضلال وباطل يقول هذه الآيات التي تتلى في القرآن
takhtassu biman tawajjaha ila hajarin aw syajar. Ini dia. Sebagian orang yang ubtulu bil batil, mereka Allah Ta'ala uji hati mereka dan diri mereka dengan kebatilan, dan Allah Ta'ala berikan bala pada kehidupan mereka dengan at-tawajjuh ila ghairillah, yaitu bertawajuh kepada selain Allah, yaitu mengkiblatkan qalbu kepada selain Allah, ya, berta'alluq kepada selain Allah, mengkalungkan kalbunya kepada selain Allah. Dengan cara apa? Biddu'a, dengan cara doa kepada selain Allah. Ar-raja, mengharap kepada selain Allah. At-talab, meminta kepada selain Allah. As-su'al, sama meminta. Wa inzalil hajat, dan meminta kebutuhan, dan talabat dan raghabat. Kalau misalnya orang-orang seperti ini di negeri kita juga seperti ini, idza tuliyat alaihi mithlu hadhil ayat, kalau disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan terhadap kesyirikan, dakwahnya para nabi terhadap ahlus syirik, musyrikin, di ayat-ayat tersebut kan ada mau'izah, ada tanbih, ada tazkir, ada tahdzir. Ya, di ayat-ayat tersebut ada banyak mau'izah, peringatan, pengingatan bahwasanya yang seperti itu berada di atas kesesatan, yaitu kaum musyrikin sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka kalau mereka diberikan ayat-ayat tersebut, maka mereka akan berkata, hadhil ayatul lati tutla fil Qur'an takhtassu biman tawajjaha ila hajarin aw syajar. Ayat-ayat ini tuh khusus, ya, khusus terhadap orang yang menyembah hajar atau syajar, menyembah batu atau pohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan para penyembah berhala, Pak, gitu. Amma nahnu lam natawajjah ila hajar wala ila syajar mithla haula musyrikun, mithla haula musyrikin. Adapun kami tidak bertawakal kepada batu atau pohon. Enggak kayak orang-orang musyrikun di zaman Nabi SAW. Nahnu tawajjahna ila awliya'i salihin, ila awliya'i salihin, atau ila anbiya'i muqarrabin, atau ila malaikah. Kita hanya bukan menyembah, kita jangan pakai istilah menyembah gitu, kan? Bertawasul, tawajuh. Tawajuh itu bahasa Arab, kalau di Indonesianya nggak ada sebenarnya. Tawajuh itu apa ya? Ya, untuk mendatangi dan menghadap. Ya, kita hanya menghadap kepada para wali yang saleh, para nabi yang dekat posisinya dengan Allah, atau kepada para malaikat. Kita tuh nggak menyembah, melainkan kita bertaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan cara seperti ini. Toh kita ini nggak ke berhala, nggak ke pohon-pohon keramat tertentu, enggak. Ini kita ke para wali, gitu. Fa kaifa tutla 'alaina hadhihi al-ayati wa nu'adhu biha wa hiya la tatanawalu al-'amala alladhi naqumu bih. Maka nggak usah bacakan kepada kami ayat-ayat tentang bagaimana dakwahnya Nabi Nuh kepada kaum yang musyrikin. Kita bukan musyrikun. Kaumnya Nabi Nuh itu beda sama kita. Kaumnya Nabi Nuh itu mereka menyembah apa? Berhala, itu jelas. Bebatuan, pohonan. Lah kalau kita enggak. Kita ini dekat sama wali-wali keramat gitu loh. Ya, itu syubhatnya. Maka dikatakan li'annal ayati tata'allaqu biman 'abadal asnam. Karena ayat-ayat ini berkaitan dengan siapa yang menyembah patung-patung seperti Lat, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Itu kan ayat tersebut berkaitan dengan patung-patung. Kita ini nggak pakai patung gitu loh. Ya, cuman foto doang. Ya sama patung juga sih, tapi nggak kita sembah gitu. Patung Gus Fulan misalnya. Kan kita nggak sujud di depan patung.
gitu kan. Amma alladhi yatawajjahu ila waliyyin minal awliya aw salihin minas salihin aw nabiyyin minal anbiya aw nahwu dzalik, hadhihi al-adillatu wan nususu la tatanawaluhu wa la 'alaqata laha bihi. Hakadha yaquluna wa yaz'umun. Adapun orang yang mendekatkan diri kepada para wali, kepada orang saleh, kepada nabi dan semisalnya, dalil-dalil tentang dakwah Nabi Nuh dan Nabi Muhammad dan seterusnya itu ya nggak nyambung, kata mereka. Nggak nyambung. Ya. Jadi misalkan kita tahu pohon yang ada beberapa sahabat melihat pohon tersebut, beberapa orang musyrikun mengkalungkan senjata mereka di pohon itu. Ya. Kemudian ketika gimana kalau kita bikin pohon yang juga bisa kita kalungin senjata-senjata kita sih. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ya subhanallah, ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam ketika melihat hal seperti itu, minta ada kayak gitu tempat pohon yang dikeramatkan yang berkah gitu, kita bertabaruk pada pohon itu. Nah, ini syirik. Ya, tapi diberi uzur karena ketika itu dalam riwayat masih baru masuk Islam. Oke. Nah, sekarang banyak orang yang bertabaruk di petilasan atau kuburan keramat. Sampai ngusap-ngusap kuburan. Kemudian mencium nisannya dan mencium bagian dari kuburan itu, bahkan ada yang mencuri turbahnya untuk berkat, ya, keberkahan. Nah, ini ketika dihamparkan padanya ayat atau hadis yang tadi, itu mereka akan bilang, nggak nyambung antum. Itu ayat atau hadis kan berkaitan dengan apa? Patung atau pohon, batu atau pohon. Lah kalau kita ini kaitannya dengan orang wali, gitu kan ya? Antum kalau ngomong mereka kayak gitu nggak nyambungnya. Itu syaitan menghijabkan. Jadi syaitan itu membuat akal mereka tuh agak konslet sedikit gitu loh. Banyak memang, bukan sedikit bahkan. Iya. Nah, nggak nyambung. Jadi bukan dalil nggak nyambung. Mereka yang nggak bisa nyambungin gitu loh. Ya. Lah, apa bedanya terus? Bedanya kita itu ke wali. Oke. Kalau gitu wali yang antum sembah itu, jangan bilang sembah gitu, nggak nyembah wali gitu kata mereka. Kita hanya bertawasul karena ini wali. Ya udah, kalian bertawasul. Iya, kalian yang kalian agungkan tuh lihat. Sama seperti mereka, orang-orang musyrikun, mereka nyembah patung yang berupa batu, kalian mengagungkan kuburan yang berupa juga batu. Baik, kuburan yang kalian bangun itu ya dari batu juga, marmer bahkan. Lebih dahsyat lagi. Enggak, kita bukan nyembah batunya, bukan, tapi kita mengagungkan walinya Allah ini gitu. Tuh, makan masih nggak nyambung kan mereka? Itu konslet, makanya di situ. Iya. Lah terus ayat-ayat tersebut tuh berkaitan apa? Oh ya, ayat tersebut berkaitan dengan orang Hindu, Buddha, musyrikun. Enggak, bukan kita. Padahal mereka asli warisan Hindu juga, propaganda seperti itu. Di Hindu ada nggak untuk mentakzim, mengagungkan kuburan-kuburan dan keramat-keramat gitu? Ya ada, tapi kan mereka itu agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Nah kan, dijadikan ini bagian dari agama jadinya. Ya. Maka fatati hadhil qa'idatul lati dzakaraha al-musannif rahimahullah liyursi hadzal amra wa yujallihi. Dari kaidah yang ketiga ini untuk memperjelas perkara. Wa yuzilul ghabash alladhi qad yusabu bihi ba'dun nas, dan menghilangkan debu-debu yang atau sekat-sekat yang menimpa pada sebagian manusia. Wa yubtala bihi ba'duhum. Banyak orang terkena bala dalam masalah musibah. Fayadkhuluna fi wahli syirki wa syabakatil batili min haitsu yadhunnuna annahum lam yaqa'u fi hadhihi al-hawati as-sahiqah. Jadi banyak orang yang masuk ke dalam lembah kesyirikan dan jerat-jerat kebatilan, dan mereka menyangka bahwasanya mereka itu
berada dalam kebenaran, kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka menyangka bahwa mereka itu tidak sedang terjerumus ke dalam keterjatuhan yang luar biasa. Karena kata Allah di surat Al-Hajj ayat ke-31, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka seolah-olah dia yaitu jatuh dari langit. Kemudian pas lagi jatuh-jatuhnya, fatakhtafuhu at-tayr. Ya, tayr di sini burung langsung nyamber dia. Bayangkan makhluk jatuh kenceng, tiba-tiba ada makhluk nyamber. Nah itu. Ya, jadi dia terombang-ambing dan jatuh. La yash'uru annahu waqa'a fi hadhihi al-hawati as-sahiqah wal 'iyadhu billah, fata'ti hadhihi al-qa'idah litajalli hadha al-amr. ولهذا ينبغي أن نرعي هذه القاعدة بالنا واهتمامنا. Hendaklah kita itu betul-betul membina pikiran dan perhatian kita tentang kaidah ini. Wa an nuhsina fahmaha wa dhabtaha li'annaha muhimmatun jiddan fi hadzal bab. Kita memperbagus pemahaman terhadap kaidah ini karena ini adalah kaidah yang sangat penting dalam bab ini, dalam masalah syirik dan juga nanti dalam masalah takfir pada waktunya. Yaqulu rahimahullah fil qa'idati tsalitsah, dalam kaidah ketiga kata beliau, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW itu muncul di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat yang mana mereka itu bertafarruq, berbeda-beda dalam konsep ibadah mereka atau objek ma'bud mereka. Ay lam takun ibadatuhum mukhtassatan bima'budatin muayyanatin, yaitu ibadah mereka tidak terkhusus pada objek ibadah tertentu saja, satu tok gitu, yaitu ahjar semua atau asnam semua, batu semua, seluruh Syam dan juga Jazirah Arab batu semua, atau seluruh Syam dan Jazirah Arab patung semua. Enggak. Bal kanu mutafarriqina fi ibadatihim ya'buduna asya'a katsiratan jidda. Mereka itu berbeda-beda dalam ibadah mereka, menyembah banyak sekali hal, bukan hanya patung, bukan hanya batu. Maka ditafsil di sini, minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka minhum man ya'budul anbiya was salihin, ada yang menyembah para nabi dan para saleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, ada yang menyembah asjar dan ahjar, pohon-pohon dan batuan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah syams dan qamar, matahari dan bulan. Ada yang menyembah itu. Dan semua ini yang disembah, yang mereka menganggap bahwa saya itu bertaqarrub dan bertawasul, tetapi ternyata itu intinya adalah permainan syaitan semua. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa fi aqwamin yusyrikun. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di kaum-kaum, di tengah kaum yang berbuat syirik. Wa syirkuhum laisa munhasiran fi syirkin muayyanin min anwa'i syirki ka ibadatil asnam. Syiriknya mereka itu tidak hanya terbatas pada kesyirikan tertentu dari macam syirik seperti cuman menyembah patung doang. Bal in gimana bacanya? Bal inna syirka man bu'itha fihim alaihi salatu wassalam syirkun mutanawwi'. Melainkan syiriknya masyarakat ketika itu syirik yang beragam. Kita yang sekarang syiriknya beragam enggak ya kawan, di Indonesia? Variatif. Ya, ada yang bertabaruk dengan pohon, ada yang bertabaruk dengan tempat sepi, ada yang bertabaruk dengan tempat pojokan di sawah, ada yang bertabaruk dengan jimat. Ya, bahkan masuk ke dalamnya terompah Nabi SAW dan gambarnya saja di peci itu udah bisa syirikan itu, tanpa disadari. Nah, ya, malah variannya lebih banyak sekarang dibandingkan dulu. Ya.
Di zaman ketika itu terompah Nabi SAW ya tidak dipermasalahkan orang. Sekarang dijadikan bahan syirik, khurafat, dan juga perputaran ekonomi ada di balik itu. Ya, karena peci-peci yang ada gambar terompah nabinya itu cukup laris. Disebabkan hadis-hadis maudhu' yang disebutkan dalam internet, rawahu internet bisanadin jayyid. Ya. Wal abwabu allati salakaha haula'il musyrikun abwabun mutafarriqah. Jadi pintu-pintu yang ditempuh oleh orang musyrikun itu beragam. Wa minhum man ya'budu malaika, dan seterusnya diulang oleh di antara kebiasaan beliau dalam mensyarah. Kalau misalnya syarah ini adalah syarah harfiah langsung, ini diulang-ulang oleh beliau karena ini adalah durus kajian rutin, kajian kitab beliau daurah. Wa kullu haula'i dhahara 'alaihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'linan da'wat at-tauhid sallallahu wasallam alaihi wa da'wata ila al-ikhlas lillah wa nabdha asy-syirki ayan kanat sifatuhu wa kana naw'uhu. Jadi Nabi SAW berada di tengah-tengah dengan mu'linan da'wat at-tauhid, dengan mengiklankan, dengan memproklamirkan dakwah tauhid dan dakwah menuju ikhlas lillah. Wa nabdha asy-syirk, dan melucuti syirik bagaimanapun bentuknya. Taib. Fa hadhihi al-qa'idatu ta'ti jawaban wa izalatan li tilka syubhati allati qad yurawwijuha ahlul batil. Kaidah ini datang sebagai jawab dan sebagai pencopotan, penghilangan terhadap syubhat-syubhat yang kadang-kadang digeber oleh ahlul batil. Wa taqrirul qaidah seperti tadi, anna man dhahara alaihim alaihi salatu wassalam wa bu'itha fihim kanu mutafarriqina fil ibadah. Wa taqulu huna, engkau katakan, silakan di sini katakan, hatid dalil ala dzalik. Fayati al-musannif bid dalil ala kulli dzalika min kitabillah. Apa dalilnya? Lihat, Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan dalilnya. Pertama, dalilnya wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan, dan agama itu seluruhnya milik Allah. Sampai agama itu seluruhnya milik Allah. Al-ayatu fiha istishhadun liqaulil musannif wa qatalahum Rasulullah SAW ay ajma'in bi anwa'i syirkil mukhtalifah allati kanu 'alaiha. Di sini syahidnya apa? Perkataan Allah Azza wa Jalla itu wa qatiluhum. Nah, itu perangilah mereka semua dengan segala macam syirik yang ada di zaman Rasulullah SAW. Dan berarti di zaman ini segala macam syirik itu kita juga diperintahkan untuk memeranginya. Ya, fahaulai kulluhum qatalahum. Semuanya dari mereka Allah Ta'ala perangi, Rasulullah SAW perangi. Lam yufarriq alaihi salatu wassalam baina man 'abada hajaran aw 'abada nabiyyan ka Isa. Rasulullah SAW tidak memberikan perbedaan sikap antara yang menyembah batu dengan yang menyembah Nabi. Lo lihat tadi yang menyembah Nabi, yaitu orang-orang Nasrani menyembah Nabi SAW, dan mereka juga beralasan tawasul. Ya. Au malakan minal malaika, ada juga menyembah malaikat. Disamakan sikap Nabi SAW terhadap mereka, treatmentnya sama. Alam yufarriq baina haula wa haula, nggak dibedakan. Kulluhum yashmaluhum qaulullahi ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sama. Perangilah mereka hingga tiada lagi kesyirikan, dan semua agama, hingga semua agama itu milik Allah. Yaitu agama yang benar hanya milik Allah. Apalagi agama-agama mereka, penyembahan mereka batil semua, dikembalikan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Da'ahum ila hadzal Islam wa ba'atha ad-du'ata wa arsala al-bu'utha wa arsala ar-rusula wa da'a haula. Rasulullah telah mengajak mereka menuju Islam. Rasulullah telah mengutus para duat, mengutus utusan-utusan dan seterusnya, ya, dan menyeru mereka semua, menyeru orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah bintang, menyembah nabi, menyembah patung. Kullu ulaika da'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila nabdhi syirki wa ila ikhlasi ala ibadati lillah. Ya, thumma
Taib, ini akan ada nanti dalilus syamsi wal qamar. Ya, tentang matahari dan juga tentang bulan. Sekarang siapa ya ikhwan yang menyembah matahari dan bulan? Ada nggak ya ikhwan? Ada nggak? Enggak di Indonesia. Insya Allah nggak ada sih kalau bulan bintang matahari bulan nggak ada yang menyembah itu. Tetapi bukan ya tidak menutup kemungkinan ya. Syubhat-syubhat kan berkembang terus. Taib, untuk al-qaid al-arba' mau kita cukup sampai situ tapi nggak cukup. Mau kita lanjutkan tapi dirasa cukup. Jadi gimana ya, kawan? Gini aja, Anda selesai, antum tetap di situ aja ya. Dan di sini ada dalil syams dan qamar tentang kenyataan ketika itu ada juga yang menyembah matahari dan juga bintang di zaman Nabi SAW. Di surat Fussilat 37 kata Allah Azza wa Jalla, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan qamar, bulan. La tasjudu lisyams wala lil qamar, wasjudu lillah. Janganlah kalian sujud kepada syams dan juga tidak boleh kepada qamar. Melainkan sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahun, yang menciptakan semua itu. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian bertauhid. Bal inna min ri'ayati nabiyina alaihi salatu wassalam litauhidi wa hifadhihi li janibihi wa saddihi salawatullahi wa salamu alaihi li dhara'i syirki naha ummatal islam an yusallu lillahi mukhlisina inda waqti tulu'i syamsi wa waqti ghurubiha. Dan di antara perhatiannya Nabi SAW kepada tauhid dan menjaga tauhid, dicas itu, menjaga tauhid dan menyumbat celah-celah syirik. Maka di antara sebab yang beliau tempuh adalah beliau melarang umat Islam untuk sholat walaupun ikhlas ketika di waktu terbitnya matahari dan waktu terbenamnya matahari. Jam berapa terbitnya matahari, ikhwan? Kalau sekarang jam berapa nih? Ini yang banyak, yang sebagian orang tuh nggak paham. Dia mereka mau sholat syuruk tapi malah justru sholatnya di waktu terbit matahari. Jam 6:04. 10 menit lalu. Lah ini sekarang kalau terbit matahari jam 6:04 berarti jam 6:15 atau jam 6:20 sholat syuruknya. Ini sekarang. Atau mau sholat syuruk fadal. Kiblatnya menghadap sana. Iya. Tapi kan sholat syuruknya setelah antum duduk di tempat sholat, yaitu di masjid antum, gitu kan? Nah, beberapa orang itu, dan ini karena apa namanya, yang biasa tempel timer, itu biasanya subuh terbit gitu loh. Kenapa nggak subuh syuruk gitu loh? Ya kan? Kenapa nggak subuh syuruk? Kan orang nyari syuruknya bukan terbitnya. Enggak. Subuh, bolehlah subuh terbit syuruk gitu. Sekitar 10 sampai 15 menit. Hah? Iya. Terbit, tulu itu terbit bukan syuruk. Jadi pas tulu teng gitu jam 6:04, ya malah nggak boleh sholat, gimana? Gimana antum nih? Biasanya jemaat sholatnya jam berapa tuh kalau pagi? Hah? Enggak lah. Habis subuh 15 menit kalau bubar. Nah, iya. Ya enggak apa-apa. Enggak ada itu. Udah dikunci udah. Dikunci. Enggak boleh sholat di situ. Enggak boleh sholat suruh gitu. Ada. Bukan berarti emang enggak ada di masjid juga antum. Iya, jadi malah tulu, malah sholat gitu, salah. Nah, jadi pas syuruknya, maka tulu syams itu tidak boleh sholat, walaupun ikhlas. Kenapa? Karena ini untuk menjaga tauhid.
Apakah serta-merta langsung syirik gitu orang yang melakukan ini? Enggak, kok ini enggak. Tapi maksudnya di sini tuh lihat Rasulullah SAW saking betul-betul menjaga seseorang dari menyerupai peribadahan ahli syirik, orang musyrikin, sampai sholat yang merupakan ibadah agung saja walaupun ikhlas jangan di waktu-waktu seperti ini. Kenapa? Li'anna hadzal waqta kana ubadus syamsi yataharrauna ibadataha fi. Karena pada jam-jam atau momentum segini itu para ubad asyams, para penyembah matahari, mereka mencari betul-betul bersungguh ibadah padanya, mencari momentum ibadah padanya. Inda awal tulu'i syams wa inda waqtil ghurub. Makanya sebelum maghrib itu dilarang. Walaupun ikhlas. Sebelum maghrib. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sebelum maghrib dia udah masuk masjid? Nah, karena tahiyat masjid. Apa hukum sholat tahiyat masjid ketika sebelum azan maghrib? Pas sebelum azan maghrib, misal 10 menit sebelum azan maghrib. Yang mana itu waktu ghurubus syams, Khilaf di antara ulama. Kalau misalnya kaidah dalam mazhab Syafi'i, segala sholat yang memiliki sebab maka itu diperbolehkan untuk dilakukan di waktu terlarang. Sholat yang memiliki sebab, baik sebabnya karena tempat atau sebabnya karena perbuatan. Sebab karena tempat itu entah itu masjid tentu. Sebab karena perbuatan yaitu habis wudu misalnya. Adapun sebagian mazhab Hanbali, dan ana mendengar kajian Syekh Muhammad bin Al-Ajlan ketika beliau menjelaskan kitab Al-Kafi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian ulama mazhab Hanabila mereka berpandangan bahwa seseorang ketika masuk masjid dan dia dalam keadaan sebelum azan maghrib, maka hendaklah dia jangan duduk, karena Rasulullah SAW memerintahkan janganlah kamu duduk sebelum kamu melakukan 2 rakaat. Tapi tidak juga sholat, karena itu termasuk waktu yang terlarang. Jadi tidak diperhitungkan masalah ada sebab atau tidaknya, melainkan kalau emang ada larangan udah pakai pakem larangan tersebut walaupun ada sebab. Tetapi wallahu alam, mudah-mudahan di mazhab Syafi'i ini yang lebih tepat insyaallah. Yaitu bahwasanya kalau ada salat tersebut ada sebab salat, bukan salat mutlak, maka diperbolehkan untuk salat di waktu-waktu seperti ini. Wa 'inda waqtil ghurub, begitu juga waktu terbenam matahari. Taib fayabuduna syamsa fi hadainil waqtain, maka mereka menyembah syams di 2 waktu ini. Oleh hada ja'a an-nahyu al-ghalidh wal muakkad 'an nabiyina sallallahu alaihi wasallam min an nusalliya lillahi mukhlisina fi hadzal waqtain. Ya, sepertinya karena beliau ulama Saudi ya, jadi seperti mengikuti mazhab Hanbali dalam masalah ini, dan memang mengikuti Nabi SAW larangannya dalam masalah ini. Cuma pemahaman terhadap masalah ini dan dalil-dalilnya itu beragam antar mazhab. Ya, wallahu alam. Tetap dia wallahu alam boleh kalau memang dia masuk masjid boleh. Adapun kalau sholat sunnah mutlak maka tidak boleh memang masuk ke dalam larangan ini. Ya. Taib, itu nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan mendatang untuk masalah larangan sholat di waktu terlarang. Insyaallah taala. Terutama di waktu tulu'ul syams dan waktu ghurub asy-syams. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.